Kalau PCR itu berjalan 6 jam, Pak. 6 jam? Ya, 6 jam. Ya, jadi seperti kita di Labkesda itu sekali jalan dia bisa 100 swab. Oke. Ya, tapi 100 swab itu perlu waktu 6 jam. Jadi begitu mereka sudah meriksa, langsung connect Pak ke pusat. Hasilnya semuanya, nggak bisa bohong. Jadi kadang-kadang kita agak miris juga kalau ada yang menebak itu datanya nggak benar, itu datanya nggak valid, bagaimana? Untungnya apa untuk kita? Nggak ada untungnya gitu Pak. Iya. Ada yang satu pasar tutup karena dia tidak mau direpit. Kita lanjut lagi nih, Bunda. Iya. Ibu Rehana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Tadi Ibu menyampaikan akan melakukan rapid massal di 4 daerah di Provinsi Lampung untuk memastikan ya sebaran COVID, terutama daerah yang dianggap memang berpotensi sebarannya di sana lebih luas. Kapan ini akan dilakukan, Bunda? Sesegera mungkin setelah kita mendapat data dari 4 kabupaten itu, kira-kira pasar-pasar yang akan dilakukan rapid test massal. Kenapa pasar? Pasar tempat berkumpulnya orang dari segala lapisan masyarakat dan bisa menjadi klaster. Ya, seperti kita lihat di beberapa daerah, pasar bisa menjadi klaster penyebaran daripada COVID-19. Dan terminal, ya, terminal tempat berkumpulnya orang. Jadi disitulah nanti yang akan kita lakukan rapid. Kita nunggu sekarang bagaimana berapa sih mereka membutuhkan itu, sama persiapan bagaimana jalur masuk keluar, lalu juga nanti kalau ada yang rapidnya reaktif langsung kita swab. Nah, doakan saja segera kita sebenarnya kalau provinsi sudah siap karena kita menyiapkan rapid. Saat ini rapid test kita alhamdulillah kita masih punya sekitar 28 ribuan lah, 29 ribu rapid test. Sorry Bunda, saya potong. Pemilihannya pasar dengan terminal, apakah karena tempat ini memang yang paling rentan orang tidak mengikuti protokol kesehatan gitu Bunda? Bisa. Ya, karena kita lihat di beberapa daerah di Indonesia, klaster pasar itu bisa menjadi klaster. Nah, jadi saya lihat beberapa pasar di Bandar Lampung udah cukup baik, seperti di gudang lelang. Kita tidak boleh belanja kalau kita tidak memakai masker. Ya, itu sudah berarti kan sudah mengerti sekali protokol kesehatan itu bukan untuk orang lain, sebenarnya untuk kita sendiri gitu. Nah, jadi kita di Bandar Lampung direncanakan ada 3 tempat, kayaknya pasar SMAP, kita tergantung kabupaten kotanya. Yang menentukan nanti dari masing-masing wilayah gitu ya Bunda ya. Karena kita tidak punya dinas pasar. Yang punya dinas pasar kan kabupaten kota. Ya, betul, pasti nanti dinas pasarnya yang akan mengusulkan gitu ya. Nah, jadi sudah ada tempat usulannya, cuma hanya menunggu berapa sih jumlahnya gitu. Nanti kita terus bagaimana alurnya, keluar masuknya, masuk dari mana, keluar dari mana. Karena termasuk yang sulit kita ngatur pasar itu sebenarnya. Terus nanti tahu di pasar ini akan diadakan. Orang ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang satu pasar tutup karena dia tidak mau direpit. Kita lihat di televisi mungkin tutup dia. Jadi nggak ada aktivitas hari itu. Nah, jadi ini juga perlu kita sosialisasi juga ke masyarakat pasar bahwa rapid ini tidak perlu ditakuti, rapid ini hanya screening, ya, screening untuk mengetahui dan memutus rantai. Kalau memang orangnya positif kan kita harus amankan, jangan dia sampai tetap berbicara apa. Itu rantainya kan makin panjang. Ada juga yang takut di rapid ya Bunda ya? Ada, nggak mau. Takut disuntik atau takut ketahuan reaktif? Takut hasilnya ini reaktif atau enggak. Bapak udah pernah di rapid belum? Sudah. Nah, bagaimana perasaan waktu menunggu hasil rapid? Deg-degan enggak? Iya. Deg-degan kan? Iya, makanya jadi ada gitu orang yang menunggu hasil itu takut mengetahui, menerima kenyataan itu banyak gitu. Nggak siap dengan hasilnya gitu ya Bunda? Iya, nggak siap dengan hasilnya. Padahal kalau kita pikir ya, ini untuk masyarakat, kalaupun hasil kita positif juga, kalau kita tidak ada gejala ya aman-aman aja insya Allah. Tapi kita harus memutus rantai. Jangan kita nggak ada gejala, nggak ada, tapi kita ngobrol sama teman, peluk-peluk anak di rumah, peluk-peluk istri di rumah, maaf,
kan nggak tahu ini Iya. positif atau enggak. Sorry Bunda, itu kalau rapid reaktif ya, dia berapa persen mengarah ke COVID gitu Bunda? Ya, ini juga jangan sangka yang jelek terhadap Ya. rapid reaktif. Rapid reaktif berarti ada suatu virus di badan kita. Virus apakah itu kita belum tahu. Ya, jadi prosesnya begini Pak. Kalau ada sesuatu masuk ke tubuh kita, apakah itu virus atau bakteri, badan ini bereaksi, menimbulkan antibodi, membentuk antibodi. Nah, itulah yang namanya reaktif itu karena kita sudah ada antibodi. Cuman untuk virus yang mana, kita belum tahu. Makanya untuk lebih pastinya kita lakukan swab. Nah, jadi memang kalau reaktif itu pertama harus segera juga kita mungkin isolasi dulu sampai hasil swabnya datang. Kalau dia reaktif. Tapi kalau dia tidak reaktif ya sudah. Kemudian nanti kalau dilakukan rapid massal yang dia reaktif langsung di swab gitu ya Bunda? Langsung di swab. Itu swabnya berapa lama hasilnya baru ketahuan Bunda? Nah, saya ingin memberi informasi juga saat ini di Provinsi Lampung. Kalau PCR itu berjalan 6 jam Pak. 6 jam? Ya, 6 jam. Ya, jadi seperti kita di Labkesda itu sekali jalan dia bisa 100 swab. Ya, tapi 100 swab itu perlu waktu 6 jam. Nah, naik lagi nanti habis 6 jam tuh 100 lagi. Kita ada PCR di Labkesda yang bisa jalan sekarang, dapat izin karena semua harus punya password dan username agar bisa masuk ke dalam all record data yang ada di pusat. Jadi begitu mereka sudah meriksa langsung connect Pak ke pusat hasilnya semuanya, kan nggak bisa bohong. Jadi kadang-kadang kita agak miris juga kalau ada yang menebak itu datanya nggak benar, itu datanya nggak valid, itu bagaimana? Untungnya apa untuk kita? Nggak ada untungnya gitu Pak. Karena memang ada metodologinya. All record data itu langsung ke pusat. Kita bohong di sini pusat muncul. Nggak bisa gitu Pak. Nah jadi kalau PCR kita sekarang Abdul Muluk sudah bisa jalan ya. Selanjutnya kita di Balai POM itu nanti kita tinggal menunggu username dan password. Selama walaupun dia belum mendapat username dan password itu tidak boleh melakukan karena nggak bisa dia ngirim data kan belum connect ke all record data. Nah terus selain itu ada alat lagi Pak, TCM, tes cepat molekuler namanya. TCM itu adalah sebenarnya untuk TB, pasien-pasien TBC. Tapi diinstal bisa dia untuk memeriksa hasil swab untuk pasien COVID. Itu kita tempatkan di Rumah Sakit Menggala. Kita bagi regional Pak, Menggala, lalu Rumah Sakit Pringsewu, dan Ahmad Yani. Ya, sudah kita atur. Yang dekat ke metro tuh mana aja itu nanti ke situ. Saya ke Lampung Timur itu ke Ahmad Yani periksanya. Jadi dibuat kayak zonasi gitu. Zonasi, iya. Jadi biar cepat, gitu ya. Nah. Selain itu juga kita punya satu alat lagi namanya viral load. Viral load itu sebenarnya untuk deteksi HIV. Tapi diinstal bisa untuk mendeteksi pasien COVID. Nah, jadi untuk alat deteksi itu kita nggak berapa cemas lagi sekarang. Dulu kan kita nunggu hasil dari Palembang sama dari Jakarta. Yang delaynya bisa sampai berhari-hari, bahkan pernah sampai 10 hari, 14 hari. Itu data kita, pakar EPID saya stres Pak, karena datanya udah nggak benar kan. Kalau kita delaynya terlalu lama, flat. Tahu-tahu datang hadiah dari Palembang, misalnya 15, terus naik lagi, nunggu lagi. Nah itu kan nggak baik untuk seorang peneliti pakar itu untuk melihat perkembangan kasus. Nah dengan adanya alat-alat itu sekarang, alhamdulillah gitu. Makanya makin bisa kita kendalikan, kan bisa terlihat dengan hasil yang kita dapat ini, angka reproduktif kita itu di bawah 0 udah. Itu sangat menggembirakan karena berarti hasil kerja kita selama ini sudah terlihat gitu ya, sudah terlihat bahwa protokol kesehatan sudah mau diikuti oleh masyarakat. Ya mungkin 1-2, kalau saya lihat anak jalanan di pinggir itu nggak ada, saya selalu bawa masker, saya bilang pakai. Ya jadi itu salah satu mungkin kalau anak jalanan mungkin yang sering di bawah pohon atau apa itu kan sama teman-temannya kadang nggak itu yang belum mungkin kita yang belum tersosialisasi untuk anak-anak seperti itu gitu Pak. Tapi kita kerjasama lah sama dinas sosial kan mereka di bawah dinas sosial gitu.
Tapi rata-rata kok saya lihat orang naik motor atau apa di akhir-akhir ini semuanya udah pakai masker. Kalau dulu agak miris memang Pak. Kadang Sekarang sudah mulai boncengan. muncul kesadaran ya. Iya, Oke. boncengan, masker nggak ada. Itu suatu hal yang saya sebagai pelaku kesehatan itu miris, sedih, dan cemas. Tapi begitu akhir-akhir ini saya lihat, ya itu tadi hasil kan udah bisa kita lihat. Saya juga pakar EPID saya baru memberitahu saya bahwa angka reproduksi efektif kita sudah di bawah 1. Saya udah langsung ya Allah alhamdulillah gitu. Ya ikut senang semuanya, berarti pandemi ini insya Allah sudah bisa kita kendalikan. Ya, sehingga kita juga bersiap-siap dengan mungkin ada second wave, mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita protokol kesehatan yang lebih kuat lagi. Jangan sampai kemarin kita lihat di Jawa Timur Pak Presiden sampai datang ke sana, sampai memberi waktu 2 minggu pada semua kepala daerah kan untuk melihat. Nauzubillah min dzalik, jangan terjadi pada kita. Ya kita ini berat Pak, kita diapit 2 daerah merah. Ya, tapi alhamdulillah dengan kerja sama kita semua, kita masih bisa hasil seperti ini. Ya, semua itu yang bertanya, kenapa? Kenapa kok kamu bisa masih seperti itu? Beberapa kepala dinas teman saya, japri saya. Terus saya sampaikan, saya alhamdulillah, ini saya nggak bohong ya, saya bicara dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya alhamdulillah mendapat pimpinan Gubernur Pak Arinal Junaidi. Beliau memang bukan orang kesehatan, beliau seorang insinyur pertanian. Tapi dalam hal pandemi ini, kalau masalah kesehatan sepenuhnya Pak diserahkan kepada kami, jajaran kesehatan. Diserahkan dengan ahlinya gitu ya Bunda ya? Iya, itu. Tapi saya tidak semena-mena mengambil kebijakan. Saya dengan pakar EPID saya pelajari kasus itu. Terus kalau ada hal-hal yang kira-kira akan terjadi suatu tren naik atau apa, saya beri kabar kepada pimpinan, Pak, ini situasi begini. Nah, option yang kita ambil ini. Yang sangat berat adalah waktu menentukan kita akan PSBB atau tidak. Itu sangat berat waktu itu. Tapi akhirnya beliau nggak usah PSBB. Saya bilang, waduh, kerja keras ini. Kok nggak usah PSBB? Tapi saya berpikir ada untungnya Banten DKI PSBB. Palembang PSBB, mungkin kita dampaknya dari PSBB kita udah terkunci gitu ya dampaknya Bunda. Itu ada gitu bagi kita gitu Pak. Ya Bunda, saya pengen memastikan soal tadi seumpama untuk swab. Ya. Semenjak kita di sini PCR itu sudah beroperasi di Lampung sama TSM itu tadi, kita sudah berapa yang sudah kita swab dan kemudian dari jumlah itu berapa persen yang positif? Oke. Sekarang setiap rilis saya sampaikan itu Pak. Iya. Karena saya ini jujur sangat memperhatikan kritik. Oke. Ya, kalau orang mau maju tuh kan harus mau dikritik, harus mau. Jadi saya tidak bereaksi terhadap kritik, tapi saya bereaksinya dengan melakukan tindakan. Iya. Nah, orang ingin tahu. Jadi setiap sore saya sekarang menyampaikan, kemarin terakhir hampir 3.000 swab. Dari mulai kita kan baru jalan PCR kita itu lebih kurang belum ada sebulan kan Pak. Nah jadi ada 3.000 swab, hasil positifnya yang kita dari swab kita itu ada 148. Nah itu termasuk TCM, ya TCM-nya juga alhamdulillah membuahkan hasil yang positif. Mulai kemarin tadinya negatif ya memang nggak ada ya, tapi ini kemarin ada dari Lampung Utara ya sama kalau salah Metro. Jadi ada di setiap sore saya menginfokan sekarang. Habis saya rilis kasus, saya jelaskan ke masyarakat bahwa kasus baru yang sembuh gitu. Saya sampai informasikan berapa PCR kita sudah memeriksa swab sampai dengan hari ini, dan kalau hari ini aja berapa. Jadi biar masyarakat juga tahu. Itu saya melakukan itu karena ada kritikan dari salah satu ya tokoh lah. Kita nggak bisa mendapat akses PCR udah berapa, itu kan berarti orang ingin tahu. Akhirnya saya setiap sore sekarang saya sampaikan. Kalau kemampuannya per hari bisa berapa swab yang bisa Ya, sekali jalan, makanya kita lihat situasi. Saya kan pernah sampaikan waktu kita di rumah Pak Gubernur, tolong jangan bandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Lihat kasus di daerah lain, lihat kasus di daerah kita. Nah, saya agak sedikit terpanggil
waktu dari radar ya, Pak bilang di Padang. Ya, saya udah dapat itunya. Memang itu mereka itu Padang tuh ekstrim, Pak. Mereka nggak mau rapid, mereka langsung swab. Jadi semua yang diperiksa langsung swab. Nah, jadi saya cerita sedikit. Jadi di Padang itu misalnya nih hari ini ada 2000. Ya. Dalam satu tabung dia ambil 5 sampel. Tek dikit-dikit dimasukin ya dalam satu tabung. Nanti ambil lagi 5 di sini. Nah, kalau di dalam satu tabung dari 5 tadi negatif udah selesai, nggak ada. Tapi kalau dalam satu tabung itu gabungan dari 5 apa 10 orang itu ada yang positif, dia mulai tracing, nih yang mana nih yang 10 ini. Nah itu tidak kita lakukan karena kasus kita masih sanggup untuk memeriksa swab orang per orang. Kenapa harus kita lakukan dengan mengambil sampai contoh itu kasihin di satu tabung gitu. Nah jadi alhamdulillah kalau kita di Provinsi Lampung ini dengan adanya PCR, satu lagi kita tunggu dari Balai Veteriner. Nah ini harus baru dimintakan izin gitu ya untuk di Provinsi Lampung, tapi sampai sekarang izinnya belum keluar juga. Nah jadi kalau dengan swab itu memang sekarang itu yang diagnosa pasti memang dengan swab. Tapi untuk screening kita bisa memakai rapid. Jadi gini Bunda, sebelumnya ini kan ada beberapa kasus mereka itu PDP ya atau ODP, kemudian meninggal dunia hasil swabnya belum keluar, akhirnya mereka dimakamkan dengan protokol COVID, gitu ya. Nah, kalau hari ini dengan adanya alat ini, apakah semua seumpama pasien yang contoh meninggal dunia gitu, kemudian mereka dalam hitungan jam mereka sudah bisa mengetahui apakah mereka COVID atau tidak gitu Bunda? Kalau saat kita sudah punya PCR bisa Pak. Jadi semua pasien PDP itu ya harus di swab karena untuk menentukan apakah dia positif atau tidak. Jadi semua pasien yang dirawat, kalau saya rilis ada berapa yang dirawat gitu misalnya yang untuk PDP terutama itu pasti di swab. Nah jadi sekarang akhir-akhir ini sudah tidak terjadi lagi orang yang meninggal tapi kita belum tahu hasil swabnya. Ya kan kasihan juga tapi ada syarat Pak. Kalau dia sudah masuk ke PDP, pemakamannya harus secara COVID. Nggak bisa. Tapi kalau hasil keluar ternyata dia negatif? Gitu. Ya kalau hasil keluarnya itu negatif, kita memakamkan secara biasa. Tapi kalau belum keluar hasil, dari dulu kan kita nunggu nasib. Dari Palembang, dari Jakarta, orang PDP-nya udah keburu meninggal. Nah itu yang harus semua dimakamkan secara COVID. Tapi kalau seandainya hasil swabnya udah ada dan dia negatif, nggak ada alasan dia dimakamkan secara COVID. Jadi memang sebelumnya itu yang banyak masukan, karena ini hasilnya belum jelas positif atau negatif. Kok udah dimakamkan secara COVID? Nah, kemudian Bunda, saya coba bacakan ini ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ini dari Sigit Fernando Budiman 12. Apakah sudah benar-benar siap Bu untuk menerapkan new normal di Lampung? Apa alasan kuat dilakukannya new normal di daerah kita ini? Padahal masih banyak sekali orang-orang yang tidak memperdulikan protokol kesehatan. Bagaimana jika normal ini malah membuat orang yang terinfeksi COVID-19 semakin membludak? Itu pertama. Kemudian dari Riana Mitasari Tanti. Gimana penerapan new normal pada tempat-tempat umum seperti pasar, kafe, dan juga mall? Terima kasih. Kemudian ini dari Muhammad_Sigit. Kenapa pada saat new normal masih terdapat kasus positif? Apa sosialisasi pada saat new normal mengapa sosialisasi pada saat new normal malah menjadi kendor dan tidak maksimal? Dan apakah tindakan dinas kesehatan dalam new normal ini? Ini ada banyak sekali pertanyaan tentang new normal. Ya, tapi kemudian kita hanya ambil beberapa sampel saja, Bunda. Mungkin bisa ditanggapi, Bunda. Ya, tadi sudah saya sampaikan tentang new normal. Memang kita tidak boleh gegabah gitu dalam menyampaikan new normal. Karena kita lihat, tatkala di Jakarta new normal. Yang new normal dalam arti PSBB transisi.
Oke. Ya, lihat orang yang olahraga jadi eufori. Lihat di bundaran apa? Di mana di mana di Gelora Bung Karno. Coba lihat orang yang olahraga. Car Free Day. Saya sampai merinding melihatnya. Ya, jadi ini yang perlu saya sampaikan ke masyarakat loh, Bang. New normal itu bukan bebas melakukan apapun tanpa protokol kesehatan. Iya. Kita diberi kesempatan untuk melakukan apapun, boleh. Tapi protokol kesehatan tadi minimal pakai masker, jaga jarak, sering-sering cuci tangan. Kalau tidak bawa hand sanitizer, itu harus menjadi perhatian. Nah, kan sudah diputar film-film mungkin di IG atau di YouTube. Bagaimana yang kita menang new normal di restoran. Nah, yang punya restoran juga harus persiapkan. Bagaimana pertama harus punya termagan, tempat cuci tangan, tempat sampah harus yang injekan, jangan yang udah cuci tangan, tempat sampahnya yang main buka, yang nggak ada guna gitu. Itulah normal baru itu gitu Nah ya, itu. Terus pembayaran kalau bisa hindari dengan tunai. Tunai, karena udah disinyalir duit juga tempat senang berkumpulnya virus tersebut. Jadi pakai card. Jadi Tapi rata-rata orang kalau terima duit kayaknya nggak takut itu, Bunda. nggak takut ya. Ya itu mungkin sudah lupa dia sama virus. Tapi nggak apa-apa, habis itu cepat-cepat cuci tangan. Virusnya kalah sama duit, Iya, Bunda. habis terima duit, Bang, cepat-cepat cuci tangan dong, kan biar virusnya juga hilang. Hempas, virusnya hempas gitu loh ya. Nah ini kembali, jadi penerapan new normal itu di kafe, di mana sudah ada SOP-nya. Nah tinggal nanti kok sudah new normal atau ada yang kafe yang buka, saya ingin juga sama jajaran saya pura-pura kita mau kongko-kongko sambil memberi masukan, ini nggak benar, duduknya harus nggak boleh sekarang dampingan, harus berhadapan, terus harus tempat ada yang disilang-silang, minimal tidak boleh. Memang kondisi perekonomian tatkala new normal baru buka pasti 50% dulu yang harus dipenuhi. Misalnya ruangan ini biasanya untuk 10 orang hanya 5. Nah itu kan pasti juga pemasukannya berkurang karena hanya 5. Tapi harus terima dulu daripada 0. Nah itu kalau pertanyaan tadi bagaimana new normal di beberapa tempat itu sudah ada. Sudah makanya rajin-rajin lihat Instagram, lihat YouTube, itu udah diputar-putar berkali-kali. Kalau kami juga udah sering memutar gitu loh, biar diikuti oleh semua pelaku usaha yang ada, walaupun selain pelaku usaha yang datang juga harus gitu memperhatikan itu new normal ya. Dan ada juga new normal kok masih ada yang positif. Jelas new normal itu tidak menutup kemungkinan masih ada kasus positif, karena sampai kapan pandemi ini berakhir kan kita tidak tahu gitu. Nah tapi ya itu kita harus tetap jaga dengan melakukan protokol kesehatan itu. Nah jadi untuk masyarakat, mari mulai dari diri sendiri, mengingatkan saudara, teman untuk protokol kesehatan itu. Ya apalagi masyarakat Lampung ini sudah terlihat, sudah alhamdulillah, walaupun belum sepenuhnya mungkin yang melakukan, tapi separuh lebih saya rasa udah. Kalau tidak, nggak mungkin angka kita seperti ini, kasus kita yang positif, yang sembuh itu nggak mungkin seperti ini. Tapi sorry Bunda, kemudian ada orang berpikir seperti ini, karena di sini termasuk bisa dikendalikan persoalan COVID itu, tingkat kematiannya juga kecil, gitu ya. Kita senang dengan angka itu. Tapi kemudian ada orang berpikir bahwasanya, ini ternyata tidak begitu berbahaya soal COVID ini, gitu. Karena tingkat kematiannya juga sedikit. Nah ini bagaimana kemudian merubah mindset ini gitu Bunda? Dan apakah memang COVID ini tidak begitu berbahaya gitu Bunda? COVID ini sangat berbahaya, itu yang saya jawab dulu. Apalagi untuk kita yang komorbid. Komorbid itu seperti ada penyakit penyerta, orang tua, anak-anak, ibu hamil. Itu termasuk yang usia-usia yang harus kita sayangi ya. Jadi sekarang ini mungkin nenek nggak bisa sering-sering lagi meluk-meluk cucunya ya, karena kan itu udah harus dihindari juga gitu ya. Nah jadi memang ada orang-orang yang harus kita ingatkan lebih ya, terutama nih yang produktif nih kok saya lihat. Tapi alhamdulillah beberapa waktu yang lalu HIPMI mengundang saya sebagai pembicara
ya, himpunan pengusaha muda. Jadi mereka tuh ingin tahu bagaimana new normal itu. Jadi saya sampaikan apa tugas mereka, apa tugas kita. Nah, jadi untuk masyarakat deh saya pesan, jangan menganggap enteng. COVID ini sangat berbahaya. Tapi nggak perlu ditakuti, nggak perlu panik loh Bang. Kalau panik itu bisa menimbulkan psikisnya juga ya, terganggu. Stres dan akhirnya imunitasnya Menurunkan turun. imunitas, ya. Virus gampang untuk masuk. Ya kita jalankan hidup kita dengan protokol kesehatan, itu aja kuncinya. Jadi kalau kita mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Terus kita berteman, jaga jarak. Jadi jangan anggap enteng gitu ya Jangan Bunda anggap ya. enteng dengan COVID-19. Karena kita lihat, jangan juga bilang, nggak apa-apa di Indonesia, di Lampung ini kan cuma begini-begini. Jangan pernah berkata seperti itu. Karena semua yang kita anggap itu remeh pasti akan menimbulkan yang lebih bahaya bagi kita. Ya, jadi kalau tadi Abang bilang, kayaknya ada melihat begini-begini aja, kok saya lain Bang persepsinya. Dengan hasil yang kita dapat seperti ini, berarti masyarakat itu malah aware dengan COVID ini. Kesadarannya tinggi gitu ya. Kalau mereka tidak melakukan itu, mungkin angkanya akan lebih tinggi lagi. Kemudian Bunda, ini kan masih ada contoh transportasi udara maskapai. Itu kan kalau perjalanan keluar wilayah harus menyertakan seperti surat sehat. Surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat gitu ya. Bebas dari COVID. hasil rapid gitu kan? Bebas COVID. Ya, bebas COVID. Nah, itu proses pengurusannya seperti apa dan berapa lama dan termasuk biayanya gitu Bunda? Ya, kalau kami ingin selama pandemi ini memang masyarakat tidak kita kenakan biaya. Ya. Jadi selama kami membantu PSBB DKI, itu kami melayani hampir 12.000 pelaku perjalanan. Waktu itu tidak lihat udara, laut dan lain-lain, tapi semua harus ada surat keterangan sehat bebas COVID. Itu kita lakukan dengan bebas, cuma-cuma. Itu perintah Pak Gubernur. Ya. Setelah habis PSBB DKI, kami lakukan itu banyak juga yang agak miring. Kok dimonopoli provinsi? Kok nggak diberikan kesempatan pada kabupaten kota? Akhirnya setelah PSBB DKI selesai, kami kembalikan, silakan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi masing-masing Dinas Kesehatan Kabupaten Kota boleh bisa gitu? mengeluarkan gitu, silahkan mengeluarkan. Tapi mereka ada yang menunjuk puskes, ada yang menunjuk rumah sakit swasta. Kok rumah sakit swasta pasti berbayar lah Bang. Mana ada swasta yang mau gratis, mereka juga kan mungkin beli ya. Jadi saya juga melihat dari sisi swasta yang katanya bor tempat tidurnya turun sampai 30%. Nah itu juga jadi pemikiran kami kan, kasihan juga apa bisa kelangsungan hidup rumah sakit itu seperti apa. Nah mereka sampai pernah menghadap saya, gimana ya Bunda, kami kalau rapid juga nggak boleh, semua nggak boleh, gimana nasib kami rumah sakit swasta ini. Nah tapi mandiri, tidak ada paksaan. Kalau orang yang mau gratis ya cari puskes. Kalau orang yang punya uang lebih mau cepat ya mungkin bisa ke rumah sakit swasta. Jadi saya juga menimbang-nimbang, kalau saya nggak boleh full straight kerja, berarti saya kan dampaknya harus beri mereka rapid. Sedangkan rapid saya punya ini kan hanya untuk, terutama saya pergunakan untuk screening tenaga kesehatan, lalu untuk pasien-pasien gitu ya, ODP, PDP dan lain-lain. Kalau saya harus mensupport rumah sakit swasta untuk dia mandiri gitu ya, nggak bisa juga. Nah terakhir ini Bunda, nggak terasa waktu kita kurang ya Bang? Kayaknya besok lagi ya. Kayaknya pembahasannya seru ini. Masih banyak sebenarnya Bunda, tapi ini terakhir. Siap dipanggil lagi Bang. Siap, terima kasih Bunda. Nah ini kan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO ya. Hari ini kalau nggak salah seluruh dunia itu pasien yang COVID positif itu sudah tembus di angka hampir 10 juta. Itu 9,6 juta persisnya. Kemudian dari WHO, kayak penduduk kita ya? Iya, kayak penduduk Lampung. Nah, kemudian dari WHO itu memberikan peringatan terhadap masing-masing negara akan potensi gelombang kedua gitu. Nah, ini gimana Bunda persiapan kita ini? Termasuk mungkin dari sisi para medisnya. Para medis yang paling dibutuhkan. Katanya kalau gelombang kedua mudah-mudahan sih tidak terjadi gitu ya Bunda ya. Tapi ini akan lebih hebat daripada yang pertama gitu Bunda. Iya. Jadi persiapan kami menghitung kembali
jumlah tempat tidur dari rumah sakit rujukan yang sudah ditunjuk. Oke. Nah, sampai saat ini alhamdulillah rumah sakit kita itu ada lebih kurang hampir 500 tempat tidur. Oke. Yang sampai dengan saat ini juga jumlah kasus yang ada di kita tidak pernah terpakai penuh. Oke. Nah, itu persiapan kita. Jadi kalau untuk kekuatan tempat tidur insya Allah. Iya. Kalau kurang pun kita sudah siapkan, mungkin kita bisa siapkan nanti, haji kan tidak ada tahun ini, kita bisa siapkan asrama haji. Oke. Tidak menutup kemungkinan, mungkin juga kalau sampai terjadi yang lebih, ya hotel-hotel harus ikut seperti Jakarta, Wisma Atlet, mungkin apa ya hotel yang mungkin nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan jangan ya. Nah itu sudah kita harus prepare. Tapi mudah-mudahan dengan ada kita punya pakarnya yang melihat kasus setiap hari, mengkaji. Guna mereka itu kan mengingatkan kita. Iya. Tatkala nanti ada suatu tren yang mulai tak. Nah, itu udah mulai mengingatkan, Bunda ambil langkah. Harus begini, ngadep Pak Gubernur. Apa yang harus diambil Pak? Nih kasus kita seperti ini. Itu yang selalu kami lakukan, Bang. Jadi walaupun beliau memberikan kepada kami jajaran kesehatan, terutama saya itu benar-benar makin diberi kepercayaan, makin takut kalau saya, Bang. Ya, tapi alhamdulillah dengan saya ada pakar bisa mengingatkan saya ini ke depan akan seperti apa, ya. Saya langsung memberi juga sign ke Bapak, Pak, nanti kita akan seperti ini. Jadi kita harus sekarang seperti ini. Ya udah, ini aja ngambil ini anak. Nah, itu Pak, leadership tetap memegang peranan penting. Jadi walaupun yang kerja ini adalah kami orang kesehatan, tapi keputusan, kebijakan tetap itu Pak Gubernur yang mengambil sebagai ketua gugus tugas daripada Provinsi Lampung. Tadi itu Bunda, soal ketersediaan tenaga medis. Kalau soal COVID ini, dokter apa sih yang paling berperan gitu Bunda? Dokter spesialis paru. Paru? Iya. Kita di Lampung berapa orang Bunda? Kita ada sekitar, kalau saya tidak salah ya, 30 atau 40. Oke. Ya cukup lah ya istilahnya. Cukup, ya? Kalau memang tidak ada paru, penyakit dalam. Oke. Bisa, itu kan ilmunya hampir sama, tapi kalau mau yang betul-betul spesialisnya adalah spesialis paru. Dan kita nggak ada masalah. Alhamdulillah so far so good. Jadi mantap. Ya baik-baik aja, karena sekarang apa sih yang susah? Telemedicine kan bisa. Kita kalau nggak sanggup di sini, kita telemedicine ke pusat, minta bantuan pusat, kita bisa. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Iya. Ini terima kasih sangat ini Bunda, ngobrol bincang-bincang yang luar biasa. Siap Bang. Kita itu sudah cerita tadi banyak hal, tapi karena waktu kita siapkan durasinya 1 jam, ini sudah 1 jam lebih. Ya. Nah, kepada teman-teman pemirsa Kupas TV dimanapun berada, sahabat podcast Kupas Tuntas, masalah COVID ini masih terus terjadi. Ya, masih ada di lingkungan kita. COVID ini belum selesai gitu. Nah, kita kemudian sebagaimana tadi disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung harus terus menjaganya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Maka kemanapun kita untuk terus menjaga diri, meningkatkan imunitas ya, sehingga kita bisa terhindar dari masalah COVID ini. Demikian dari saya, Donald Harisiotang, undur diri. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan narasumber yang luar biasa. Terima kasih.